Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah sekeluarga selalu dalam keadaan yang sehat, amin. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi di mana pernyataan atau perkataan Pak Erick Thohir yang menantang timnas Malaysia untuk uji coba FIFA Matchday di bulan September nanti guys. Dan pernyataan Pak Erick Thohir ini memang untuk uji nyali, karena memang sudah kangen ya, sudah lama. Selama terakhir itu 2021 kita melawan Malaysia itu di event Piala AFF kalau nggak salah, dan kita memang pada waktu itu menang 4-1 guys. Jadi Pak Erick Thohir menyatakan bahwa saya kangen ingin bertanding melawan timnas tetangga kita yaitu Malaysia guys. Jadi seperti apa video lengkapnya kita saksikan sama-sama. Indonesia dan Lebanon itu apakah jadi bulan September? Oke, jadi kita kan memang di bulan September itu ada slot FIFA Matchday, dan saya tidak tahu hasilnya bulan Juni seperti apa. Kita kan harus optimis ya, mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Tentu mendapat poin sebanyak-banyaknya juga itu kan bisa ranking 2, 3, 4. Artinya jendela di Oktober November kita harus juga siapkan kalau sampai kita masuk kualifikasi round berikutnya. Nah, September kosong, artinya kita harus isi dengan uji coba ya. Nah, kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon atau Kuwait atau negara Timur Tengah ya, siapapun ya yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait ya, kita sedang lihat siapa yang cocok ya, nanti pelatih tim nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan, kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah, jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya, Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain ya, kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu kan, cukup lama ya. Nyali lah sama-sama kalau Malaysianya mau ya, kalau Malaysianya mau ya apa, mungkin lain kali nunggu tahun depan. Itu rencananya di kandang atau di tanah? Di home semuanya. Kalau lawan Rusia itu bagaimana? Oh, kita sudah jawab, Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September Oktober November, September Oktober, tapi kan Oktober kita nggak bisa, dan September kita sudah waktu itu udah ada respon. Jadi ya kita bilang kalau nanti untuk tahun depan ya kita boleh aja kalau window-nya cocok ya, jendela untuk FIFA Matchday-nya ada ya, kita terbuka saja. Kita kebuka. Ada dua pemain timnas yang cedera Pak, Kevin Dix. Kenapa? Ada dua pemain timnas yang cedera Pak, Kevin Dix sama Gideons di klubnya. Apakah keduanya memungkinkan Pak pulih dan dipanggil? Saya nggak tahu ya. Ya, ini kesempatan buat timnas Malaysia dan timnas kita ya untuk kalau saling penasaran satu sama lain, untuk adu kekuatan siapa yang lebih kuat ya guys. Ini kesempatan yang terbaik di FIFA Matchday ya guys. Jadi kalau memang timnas Malaysia nih mau untuk tantangan dari Pak Erick Thohir, ayolah kita sparring, jadi kita tahu siapa yang lebih hebat dan lebih kuat guys. Oke, lanjut. Yang namanya resiko cedera pasti terjadi di seluruh pemain. Sejak dulu kan saya bilang kenapa kita perlu penebalan tim senior 2x11, bahkan juga di bawah itu 3x11 ya, karena ini memang talenta pool kita harus tebal, karena ya resiko cedera ya bisa terjadi. Belum lagi ketika ada penumpukan turnamen, tim senior U23 bertanding di bulan yang sama misalnya.
Nah itu juga kan kita tahu tim senior kita banyak juga yang masih qualified untuk main di U23, tambah tipis lagi. Ya jadi ya kita harus siap dengan segala resiko. Memang dengan cederanya Kevin Dix ataupun Dean James yang qualified untuk starting 11, ya memang ya perlu menjadi pertimbangan untuk pemain substitusi. Jadwal padat. Inilah agenda Timnas Indonesia di sisa tahun 2025. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia versus China 5 Juni. Jepang versus Indonesia 10 Juni. Piala AFF Under 23 2025 13 hingga 31 Juli. Kualifikasi Piala Asia Under 23 2026 1 sampai 9 September. Piala Dunia Under 17 2025 5 sampai 27 November. SEA Games 2025 7 hingga 19 Desember. Ya, padat timnas kita dari berbagai umur memang padat juga ya guys di tahun 2025 ini guys. Jadi semoga aja timnas kita di usia junior hingga senior semua sukses menyelesaikan pertandingannya guys. Oke, lanjut. Rivalitas panas timnas Indonesia dan Malaysia siap kembali memanaskan Asia Tenggara. Turnamen segitiga FIFA Matchday September tahun 2025 disebut-sebut bakal mempertemukan Garuda dan Harimau Malaya dalam duel klasik yang tak pernah kehilangan tensi tinggi. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Lebanon yang mengklaim bahwa Timnas Lebanon akan ambil bagian dalam turnamen segitiga bersama Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia pada FIFA Matchday tanggal 1-9 September tahun 2025. Media Malaysia pun turut membenarkan rencana uji coba tersebut. Jika terrealisasi duel Indonesia versus Malaysia diprediksi bakal menyedot perhatian besar dari fans Asia Tenggara, mengingat sejarah panjang rivalitas keduanya. Rekor panjang penuh gengsi. Indonesia dan Malaysia telah bertemu 85 kali. Hasilnya sangat ketat, Indonesia menang 33 kali, Malaysia unggul tipis dengan 34 kemenangan, dan 18 laga lainnya berakhir imbang. Ini bukan sekadar uji coba, tapi soal harga diri. Pertemuan terakhir masih segar diingatan. Dalam duel terakhir di Piala AFF tahun 2021, Timnas Indonesia menghancurkan Malaysia 4-1. Kemenangan itu memberi Garuda kepercayaan diri lebih dalam menghadapi pertemuan berikutnya. Performa terkini kedua tim. Indonesia kini duduk di peringkat 123 dunia, tertinggi ketiga di Asia Tenggara, sementara Malaysia di posisi 131. Namun Malaysia punya catatan manis setelah menjuarai Pesta Merdeka tahun 2024 dengan mengalahkan Lebanon 1-0. Jika jadi digelar, uji coba Indonesia versus Malaysia di FIFA Matchday September tahun 2025 dipastikan bukan sekadar laga persahabatan. Rivalitas lama, gengsi nasional, dan persiapan ke ajang internasional akan menyatu dalam satu pertandingan penuh emosi. Siapakah yang akan menunjukkan dominasi di Asia Tenggara kali ini? Garuda atau Harimau Malaya? Jangan sampai kelewatan, karena panasnya duel ini tak akan kalah dari laga resmi. Ya guys, mudah-mudahan aja timnas Malaysia mau ya ditantang oleh Pak Erick Thohir untuk bisa melakukan ini laga uji coba FIFA Matchday di bulan September nanti guys. Karena memang kita tahu ya, salah satu rivalitas kita di Asia Tenggara itu ya Malaysia selain Vietnam dan Thailand. Jadi ini yang ditunggu-tunggu para supporter atau fans masing-masing negara guys, di kubu Indonesia bahkan di kubu timnas Malaysia guys. Jadi semoga saja timnas Malaysia mau terima tantangan dari Pak Erick Thohir ini guys. Oke, lanjut. Nah, memang selain ini Rusia sudah mengirim surat, tetapi mereka minta September Oktober Oktober, tapi kan Oktober kita nggak bisa. Dan September kita sudah waktu itu udah ada respon.
Jadi ya kita bilang kalau nanti untuk tahun depan ya kita boleh aja kalau window-nya cocok. Ya jendela untuk FIFA Match-nya ada ya kita terbuka saja. Ya. Jadi apa ya guys, timnas Rusia ini juga sempat tantang timnas kita ya guys untuk laga uji coba di tahun ini. Cuman sepertinya untuk di tahun ini di bulan September Oktober kita tidak ada slot untuk itu guys. Jadi kemungkinan di tahun depan kemungkinan guys, itu pun kalau jadwalnya memang pas gitu ya kan, bisa lah kita uji coba melawan salah satu tim kuat di Eropa ini guys, yaitu Rusia guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman jagoan neon. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.